Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Fajriyati dengan NPM 170919102200018 dari Program Studi Administrasi Bisnis PSDK Pangandaran Universitas Pajajaran. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Aryani selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Kreatif. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu subsektor yang ada dalam industri kreatif, yaitu kuliner. Apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada menciptakan produk dan layanan berbasis kreativitas dan keahlian. Terdapat 17 subsektor industri kreatif yang ada di Indonesia, yaitu ada pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Dalam definisi yang lebih spesifik, industri kreatif adalah proses di mana individu atau kelompok menciptakan kreativitas dan ide untuk menghasilkan karya, dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau laba tanpa merusak sumber daya alam. Kuliner adalah industri yang berfokus pada persiapan, pengolahan, dan penyediaan produk makanan atau minuman yang mengintegrasikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, atau kearifan lokal untuk meningkatkan cita rasa dan nilai produk, serta menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. Selanjutnya, ruang lingkup dalam industri kuliner. Yang pertama itu produksi bahan baku. Ini adalah tahap pertama dalam rantai pasok industri kuliner. Hal ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan produksi bahan baku seperti pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Misalnya, dari pertanian mencakup produksi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Dari perikanan mencakup penangkapan ikan dan budidaya perairan. Sementara untuk peternakan mencakup produksi daging, susu, telur, dan produk hewani lainnya. Yang kedua, pengolahan makanan. Setelah bahan mentah diproduksi, langkah berikutnya adalah pengolahan. Ini mencakup pemrosesan bahan mentah menjadi produk makanan yang siap disajikan. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi memainkan peran penting dalam industri kuliner untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan, dan membangun loyalitas. Hal ini mencakup strategi pemasaran digital, promosi acara khusus, ataupun kerjasama dengan influencer kuliner. Potensi dalam industri kuliner. Yang pertama itu kekayaan rempah-rempah dan budaya kuliner. Di Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah dan budaya kuliner yang beragam. Hal ini bisa memberikan peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk menawarkan berbagai hidangan tradisional ataupun modern yang menggugah. Hal ini pasti ada dukungan dari pemerintah dalam promosi dan pengembangan kuliner Indonesia. Industri kuliner semakin berkembang dan menarik minat wisatawan dari berbagai negara. Yang kedua, keberagaman produk. Industri kuliner di Indonesia menawarkan keragaman produk yang sangat luas, mulai dari makanan tradisional hingga makanan modern. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk menawarkan produk yang berbeda dan menarik minat masyarakat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Bisnis kuliner di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Banyak orang yang memulai bisnis kuliner dengan tekun dan berkomitmen untuk menyajikan makanan yang lezat dan unik. Mereka menyiapkan hidangan dengan berbagai inovasi dan kreativitas sehingga menarik minat masyarakat terhadap kuliner Indonesia. Yang keempat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga berdampak pada industri kuliner di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, bisnis kuliner tidak lagi terbatas pada aktivitas makan di tempat, tetapi juga dapat dilakukan secara online. Hal ini memungkinkan bisnis kuliner untuk mencapai lebih banyak pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, digital marketing. Digital marketing juga berpotensi dalam meningkatkan bisnis kuliner. Dengan menggunakan media sosial populer seperti TikTok ataupun Instagram, bisnis kuliner dapat meningkatkan promosi dan meningkatkan penjualan. Oke, selanjutnya salah satu
perusahaan yang sukses di bidang industri kreatif kuliner, yaitu Jeko Donut dan Coffee. Jadi, Jeko Donut dan Coffee ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2005 oleh Johnny Andrian Group. Perusahaan ini memulai bisnisnya dengan membuka gerai pertamanya di Supermall Karawaci, Tangerang pada tanggal 26 Juni 2005. Jeko Donut dan Coffee dikenal sebagai restoran donat dengan gerai open kitchen di Amerika dan Kanada. Konsep ini menarik perhatian masyarakat dan cepat menjadi tren yang meluas. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi international premium donut and coffee brand yang dikenal dan diakui secara internasional dengan produknya yaitu donat dan kopi. Jeko Donut dan Kopi juga memiliki misi untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Jeko Donut dan Coffee memiliki 265 gerai di Indonesia dan 15 gerai lainnya tersebar di Singapura, Malaysia, dan Cina. Mereka terus meningkatkan inovasi dengan mengeluarkan varian produk baru yang diberi nama-nama yang menarik. Dalam beberapa tahun, Jeko Donut dan Coffee juga telah menjadi salah satu leader di industri makanan dengan produknya yang memiliki nilai lebih pada kualitas produknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.